Adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Ya Bapa, pada hari ini adik-adik sekolah minggu akan melakukan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau berkati mereka sehingga adik-adik sekolah minggu nantinya dapat menerapkan apa yang diberitakan oleh Inang Pendeta sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, inilah doa yang kurang sempurna kiranya Engkau sempurnakan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, Kau temanku, ku temanmu, dan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Maka selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Bagaimana aku harus mengatakan
Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Amsal 19 ayat 17, yaitu siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas semua perbuatannya itu. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk mengirim ayat hafalan ke nomor yang di bawah ini. Dadah! Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk bernyanyi lagi. Kita angkat lagu pujian kita, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yaitu tertulis dalam kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Keluaran 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, mari kita baca bersama-sama. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihat olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi ini bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tema kita hari ini adalah menolong sesama. Pernahkah adik-adik menolong orang lain? Atau pernahkah adik-adik ditolong orang lain? Kemungkinan besar pernah ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain dan kita butuh orang lain di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini juga menceritakan salah satu kisah menolong sesama. Ketika suatu hari putri Firaun sedang mandi di sungai,
Lalu ia melihat ada peti yang mengambang di sungai. Bayi di dalamnya menangis, sehingga putri Firaun yang melihat itu merasa kasihan kepada bayi yang ada di dalam peti itu. Ia memutuskan untuk menolongnya dan merawat bayi itu. Putri Firaun menamai bayi itu dengan nama Musa, yang berarti ditarik dari air. Putri Firaun telah menolong bayi itu. Ia menyelamatkan bayi itu dengan membawanya ke rumahnya. Bahkan ia mencari ibu untuk memberi susu agar si bayi itu bisa tumbuh dengan baik. Putri Firaun tidak mengenal dan tidak tahu asal-usul dari bayi itu. Tetapi ia dengan belas kasih mau menolong si bayi. Demikian juga dengan kita adik-adik, ketika kita hendak menolong orang lain, lakukanlah dengan tulus, tanpa membeda-bedakan statusnya dan siapapun orangnya. Ketika kita mampu untuk menolong orang lain, maka lakukanlah dan tolonglah. Mulailah melakukan pertolongan, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Misalnya saja adik-adik menolong orang tua untuk melakukan pekerjaan rumah. Adik-adik juga bisa menolong saudara-saudara, misalnya di dalam mengerjakan tugas sekolah dan lain sebagainya. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur karena Tuhan sudah memberikan pertolongan bagi kita. Yesus sudah terlebih dahulu memberikan pertolongan kepada kita, maka kita pun sebagai anak-anaknya haruslah mampu menjadi penolong bagi sesama kita. Mari menolong orang lain dengan sukacita. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang bisa kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk menjadi penolong kepada sesama kami. Biarlah kiranya kami mampu melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami, sanak saudara kami dimanapun berada. Tuhanlah yang memberikan kesehatan, Tuhan memberikan umur yang panjang, Tuhan memberikan rezeki. Sehingga semakin bertambah-tambahlah sukacita kami di dalam kehidupan ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Jika ada dari teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, mohon Tuhan pulihkan, agar kami semua bisa melakukan ibadah kami, walaupun kami harus melakukannya secara online. Kami juga tidak lupa berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Tuhanlah yang memberkati mereka, memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kesatuan hati, sehingga guru-guru sekolah minggu kami dengan penuh sukacita melakukan pelayanannya kepada kami anak-anak sekolah minggu. Bapa di surga, apapun kegiatan kami yang akan kami lakukan sepanjang minggu ini, Tuhanlah yang memberkati, sehingga hari-hari kami bisa kami lalui dengan keadaan sehat dan sukacita. Terima kasih Bapa, dan ampuni kami untuk dosa-dosa kami, dan layakkan kami untuk beroleh berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Ku Beri Persembahan. Untuk menutup ibadah kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online minggu ini, dan jangan